Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita ketahui bahwa dalam Al-Quran telah disebutkan tentang adanya perintah puasa, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa bagi umat Islam memiliki makna yang sangat mendalam, sebab puasa merupakan salah satu ibadah yang bisa membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Maka dari itu, puasa juga termasuk dari tiangnya agama Islam. Oleh karena itu, sudah diwajibkan bagi umat Muslim yang beriman untuk melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh tiap tahunnya. Namun, tahukah kamu bahwa jika dilihat dari sejarahnya, asal-muasal puasa Ramadan tidaklah seperti yang saat ini dijalankan, karena sebelumnya puasa Ramadan tidak langsung diperintahkan, yang dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Perintah puasa bukan merupakan hal yang baru dan khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini telah diperintahkan dan dilakukan juga oleh umat-umat terdahulu, seperti yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, di mana Allah mewajibkan puasa di bulan itu kepada kamu. Pada bulan itu, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan durhaka dibelenggu. Di bulan itu, terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa dihalangi mendapatkan kebaikannya, maka ia telah terhalangi. Berikut cara berpuasa beberapa keyakinan sebelum adanya Islam di Jazirah Arab. Pertama, umat Yahudi. Masyarakat Arab kaum Yahudi melaksanakan puasa setiap tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan hari Asyura. Tanggal 10 Muharram diperingati sebagai hari diselamatkannya Musa dan Bani Israel dari Fir'aun. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, Musa dan pengikutnya kemudian berpuasa pada hari itu. Selanjutnya, umat Kristen. Masyarakat Arab yang menganut agama Kristen sebelum adanya Islam memiliki tradisi melaksanakan ibadah puasa. Namun, caranya berbeda dengan pelaksanaan puasa Ramadan atau puasa Asyura. Karena dalam puasa umat Kristen tersebut, mereka masih diperbolehkan makan dan minum, kecuali daging, telur, dan susu. Yang terakhir, kaum Sabi'in. Adapun puasa yang dijalankan oleh kaum Sabi'in adalah puasa wajib 30 hari berturut-turut dan dipungkasi dengan hari raya. Jika dicermati, tradisi ini mirip dengan puasa Ramadan yang dilakukan umat Islam. Salah satu kesamaan lainnya adalah pada hari raya tidak diperbolehkan berpuasa. Kaum Sabi'in merupakan kaum yang keluar dari agamanya, kemudian masuk agama lain atau agama yang baru. Sejarah puasa Ramadan sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, tepatnya saat zaman jahiliyah. Allah menyuruh kaum jahiliyah untuk melakukan ibadah puasa Ramadan, namun mereka menentangnya. Kemudian
pada zaman Nabi Muhammad SAW, puasa Ramadan kembali dilakukan lagi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa proses. Pada awalnya, puasa Ramadan mulai disyariatkan di tanggal 10 Sa'ban tahun kedua Hijriah, atau setengah tahun setelah umat Islam berhijrah dari Makkah menuju Madinah, atau pada saat setelah umat Islam diperintahkan untuk memindahkan kiblat yang sebelumnya mengarah ke Masjidil Aqsa, kemudian berubah mengarah ke Masjidil Haram. Kemudian, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, mengatakan bahwa sebelum Nabi mendapatkan perintah untuk puasa Ramadan, Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan puasa Asyura, puasa 3 hari setiap bulannya. Kemudian, puasa Ramadan mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi. Hal ini juga bersamaan dengan disyariatkannya salat Id, zakat fitrah, dan kurban. Pada saat itu, puasa Ramadan dimulai ketika sudah melihat atau menyaksikan anak bulan pada awal bulan Ramadan. Tapi apabila langit dalam keadaan berawan yang mengakibatkan bulan tak dapat dilihat dan disaksikan, bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari. Adapun hadis yang menerangkan tentang ini adalah hadis riwayat Bukhari nomor 1909 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, berpuasalah kalian karena melihatnya hilal, dan berhari rayalah karena melihatnya. Jika hilal hilang dari penglihatanmu, maka sempurnakan bilangan Sya'ban sampai 30 hari. Pada awalnya, umat Islam diwajibkan berpuasa sampai waktu maghrib. Setelah berbuka, masih diperbolehkan makan, minum, dan berhubungan suami istri, hingga kemudian melaksanakan sholat isya dan tidur. Setelah itu, mereka tidak diperbolehkan lagi untuk makan, minum, ataupun berhubungan suami istri sampai tiba waktunya berbuka. Namun, praktik ini benar-benar menyulitkan bagi umat Islam di waktu itu, sehingga tidak sedikit dari mereka yang melanggarnya. Kemudian turunlah sebuah ayat yang dituliskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 187, yang menyatakan bahwa umat Islam diperbolehkan makan, minum, dan berhubungan badan sepanjang malam sampai tiba waktu fajar. Tentu saja ayat tersebut disambut gembira oleh umat Islam kala itu, sembari memanjatkan puji atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun persamaan umat Islam dengan umat-umat terdahulu adalah dalam hal kewajiban. Lalu yang membedakan puasa umat Islam dan umat-umat terdahulu tentu saja adalah cara, waktu, dan juga adanya perintah untuk makan sahur sebelum terbit fajar bagi umat Islam. Di dalam hadis riwayat Ammar bin As, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Itulah sejarah awal mula diwajibkannya umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan. Semoga puasa kita dapat menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keimanan kita kepadanya. Semoga puasa kita mengantarkan kita menuju derajat takwa dan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.